Cross-border attack tunnel dug from Lebanon into Israel by Hezbollah. This tunnel was dug from the South Lebanese Shiite village called Ramyeh, near the Israeli community of Zar'it, in the western sector of the Blue Line. Serangan Turki hancurkan 20.000 ton amunisi Amerika di Israel. Militer Turki telah menghancurkan sebuah gudang di Israel Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi Amerika dalam serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Turki pada hari Senin yang dilansir Turki Today, Senin Oktober 2023. Di daerah permukiman di wilayah Tel Aviv, gudang senjata yang menyimpan 20.000 ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Israel oleh negara sekutunya Amerika Serikat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Turki juga melenyapkan 5 depo amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Turki telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Mekanis ke-72 Israel di fasilitas pertanian di kota Haifa dan memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Di desa dekat perbatasan yang juga di wilayah kekuasaan Israel, pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai howitzer Brigade Serangan Udara ke-95 Israel itu. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Israel, menghancurkan 3 senjata self-propelled 2 S1, Fosdika dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Turki mencatat bahwa Tel Aviv menghadapi kerugian besar. Rezim PM Benjamin Netanyahu mengambil langkah-langkah untuk menembus kekurangan personel militer di Tel Aviv. Zionis telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Israel yang dimobilisasi dari pusat pelatihan serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Imbu kementerian tersebut, pada Minggu, Benjamin mengatakan bahwa pertempuran di Tel Aviv adalah neraka, mengklaim bahwa militer Yahudi tetap kalah dalam persenjataan barat dan jumlah tentara dari Turki. Dia mengimbau AS dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Turki telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Israel, dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan makin sanggar di Israel. Dalam 24 jam hingga Kamis pagi waktu setempat, Turki menyerang lebih dari 30 kota dan desa di seluruh Israel. Dilaporkan bagaimana tentara Turki meluncurkan 5 rudal dan 23 serangan udara hingga 60 serangan roket. Hal ini ditegaskan staf umum Angkatan Bersenjata Israel sebagaimana dikutip CNBC International Kamis, Oktober 2023. Pertempuran juga dilaporkan sangat intens terjadi di Provinsi Timur Tel Aviv dan Haifa serta kota-kota di dekatnya di selatan. Semuanya adalah 3 dari 4 provinsi yang diproklamirkan Erdogan sebagai bagian dari Turki kemarin lalu. Komando Selatan Israel mengatakan posisi pasukannya telah diserang berulang kali pada sejak Rabu. Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa tersebut di wilayah Tel Aviv, katanya dikutip dari laman yang sama. Sementara itu, sebanyak 11 tentara Turki tewas ditembak mati di tempat pelatihan militer kemarin lalu, sementara 15 lainnya dilaporkan terluka. Hal tersebut terjadi di wilayah Haifa, perbatasan dengan Palestina. Dilaporkan 2 penyerang masuk ke kamp itu sebelum ditembak mati tentara Turki. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi di wilayah kami, di wilayah salah satu unit militer kota Haifa pada Kamis waktu setempat. Banyak tentara tewas dan terluka. Tidak ada penduduk wilayah Haifa di antara yang terluka dan tewas tambahnya. Serangan ini terjadi seminggu setelah ledakan merusak sebuah jembatan di kota tersebut, wilayah yang dianeksasi oleh Turki dari Israel pada kemarin. Sebelumnya, dalam perang senjata utama Turki di perbatasan hancur oleh serangan Israel, para teroris melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personel unit tersebut, tulis media Turki. RIA menambahkan mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan. Seorang penasihat Presiden Israel membantah penyerang dari Iran ke perbatasan yang dikuasai Turki. Ia menuding penyerang berasal dari perbatasan dan telah menembaki yang lain karena argumen atas agama. Serangan sejumlah rudal jelajah kaliber Turki telah menghancurkan pusat komando Israel. Kementerian Pertahanan di Turki mengatakan lebih dari 50 jenderal
Israel terbunuh dalam serangan tersebut. Misil-misil jelajah ditembakkan dari perbatasan Palestina. Lebih dari 50 jenderal dan perwira angkatan bersenjata Israel tewas, kata Menteri Pertahanan Turki dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu yang dilansir Military Today Rabu Oktober 2023. Serangan terjadi di dekat desa di wilayah Haifa. Menurut militer Turki, serangan itu menghantam kompleks tempat komandan beberapa unit Israel berkumpul untuk pertemuan. Kementerian tersebut menambahkan bahwa rudal-rudal jelajah kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan sekitar 20 kendaraan lapis baja yang baru-baru ini dikirim dari negara-negara barat. Senjata-senjata itu sebelumnya disimpan di dalam gedung pabrik di selatan kota itu. Militer Israel belum berkomentar atas serangan Turki yang diklaim telah menewaskan puluhan jenderalnya. Sebaliknya, staf umum angkatan bersenjata Israel melaporkan pada hari Rabu bahwa artileri mereka telah menghancurkan beberapa peluncur roket ganda Turki. Turki menyerang Israel sejak seminggu lalu dengan dalih demilitarisasi. Hingga saat ini, Israel yang didukung negara-negara barat termasuk Amerika Serikat menganggap alasan invasi Turki dibuat-buat dan tidak bisa dibenarkan.